Seorang pria menodongkan senjata api saat berupaya kabur dari kepungan warga di Bandar Lampung. Ketua DPR Puan Maharani menangis saat ucapkan perpisahan di rapat paripurna terakhir. Tim Aerobatik Udara Jupiter siapkan formasi cinta untuk peringatan HUT TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Despita, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Gimana nih hari ini di awal bulan Oktober kabarnya Kevin? Aku selalu semangat pastinya terutama untuk mengawali bulan ini. Penuh harapan baru tentunya untuk pemirsa juga di rumah. Despita gimana? Sama dong. Aku juga semangat seperti warna baju aku hari ini ya, cerah sekali. Jadi kita harus ceria nih di awal bulan Oktober. Betul sekali, selalu memberikan keceriaan kepada pemirsa juga ya. Pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Despita Biunda, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan warga yang hendak memancing di Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, saat ditemukan jasad bayi berada dalam sebuah kardus sepatu yang dililit lakban hitam. Warga dan pengguna jalan digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di Jalan Buri Mansion Utara, Cengkareng, Jakarta Barat. Jasad bayi ditemukan warga yang hendak memancing di bantaran Kali Angke. Awalnya seorang warga sedang menyisir Kali Angke untuk mencari lokasi memancing. Tiba-tiba melihat sebuah kardus sepatu yang dililit dengan lakban hitam. Warga yang curiga langsung membuka kotak dan menemukan jasad bayi yang masih lengkap dengan tali pusar. Anggota Polsek Cengkareng yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi-saksi. Kita nemuin kotak ini di pinggiran kali, Bang. Itu kotak apa, Bang? Nah, kan kita di situ penasaran. Dibuka dong sama temen kita berdua tuh ngebuka. Aja. Kirain kita di sini tuh sepatu, pas diangkat baju, yang jatuh malah mayat bayi. Jasad bayi malang yang diduga dibuang ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara kasusnya tengah dalam penyidikan Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Sementara warga Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan temuan seorang bayi laki-laki di atas loteng rumah kosong. Ya, saat pertama kali ditemukan, posisi bayi terbungkus tas dengan kondisi tali pusar masih menempel dan mulut ditutup oleh lakban. Kini bayi malang itu mendapatkan perawatan di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo. Warga Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya seorang bayi berjenis kelamin laki-laki di loteng sebuah rumah kosong Minggu lalu. Saat pertama kali ditemukan, posisi bayi terbungkus tas hijau lengkap dengan tali pusar yang masih menempel dengan kondisi mulut ditutup lakban hitam. Seorang warga mengatakan sebelum ditemukan, warga sempat merasa janggal dan curiga dengan suara tangisan bayi yang terdengar dari dalam rumah kosong. Warga kemudian memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Warga pun terkejut setelah melihat si bayi di loteng rumah kosong. Saat dicek ternyata benar bahwa terdapat bayi laki-laki yang terbungkus tas. Iya memang, waktu ditemukan memang di lakban itu. Ditaruh di tas temannya pekat itu. Itu lalu diambil sama siapa itu? Pak Imam itu yang ngambil itu. Itu kedengaran suara tangisan dari jam berapa, Bang? Jam setengah 9 sampai jam 10 itu. Terus sampai pas jam 12 itu akhirnya orang yang masuk itu langsung diambil itu pas jam 12. Setelah berhasil mengevakuasi bayi tersebut, warga langsung melaporkan ke pihak kepolisian.
Bayi pun dibawa ke puskesmas taman guna dilakukan perawatan medis sebelum dibawa ke RSUD RT Notopuro. Kasus penemuan bayi malang ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menodongkan senjata api saat berupaya kabur dari kepungan warga di Bandar Lampung dan viral di media sosial. Pelaku juga sempat menyandra seorang pengemudi ojek online dan berhasil kabur dari lokasi kejadian. Inilah aksi seorang pria saat menodongkan senjata api ke arah warga dan pengendara di kawasan Stadion Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Meski sempat terjatuh saat akan diamankan warga, pelaku kembali menodongkan senjata api ke arah kerumunan massa. Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menyandra seorang pengemudi ojek online untuk kabur dari kepungan massa di lokasi kejadian. Peristiwa yang menggegerkan warga dan pengguna kendaraan ini berlangsung begitu cepat hingga tidak diketahui pasti penyebab pelaku nekat menodongkan senjata api. Namun sebelumnya sempat terdengar teriakan dari pengguna kendaraan jika pria tersebut merupakan pelaku kejahatan yang terpergok hendak mencuri. Tadi langsung ditodong terus dia langsung lari ke sana. Dia antar ojol itu. Ciri-cirinya kayak mana sih orang-orang itu? Ya pakai hoodie warna ungu kalau nggak salah, kayak pink gitu. Pakai celana jeans terus dia langsung ke sana. Sementara kini kasusnya masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dengan memburu pelaku penodongan dan mengungkap motif penodongan tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Seorang pria lansia di Kemayoran, Jakarta Pusat diduga nekat mencabuli seorang bocah perempuan berkebutuhan khusus di halaman belakang sebuah pos RW pada siang bolong. Ya, berbekal video rekaman yang viral di media sosial, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan terduga pelaku. Aksi bejat dugaan pencabulan ini direkam oleh sejumlah remaja yang melihat langsung perbuatan asusila pelaku di halaman belakang pos RW 08 Jalan Galindra, Kemayoran, Jakarta Pusat. Terduga kakek berusia 74 tahun tega mencabuli seorang bocah perempuan berkebutuhan khusus. Duduk berdampingan, tangan terduga pelaku terus merabat tubuh mungil korban hingga ke wilayah sensitif korban. Tindak dugaan asusila ini pun viral dan menghebohkan warga sekitar. Tim Mapolsek Kemayoran langsung mendatangi lokasi kejadian, meminta keterangan saksi, serta mengamankan terduga pelaku. Pria parubaya ini diamankan tanpa perlawanan. Namun terduga membantah tuduhan pencabulan terhadap korban. Menurut orang tua korban, diduga aksi pencabulan telah dilakukan terduga pelaku sebanyak 3 kali. Ya, itulah pelecehan. Pelecehan ya bang. Tapi sempat dipegang-pegang nggak sih? Iya sempat. Tapi benar udah ngeliat bang. Sampai ngap-ngap dia. Dugaan pelecehan, mencari korbannya, lanjut mengamankan dugaan orang tersebut dan saat ini sudah ada dibawa ke Polres. Kini terduga pelaku dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video siswa sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat duel 3 lawan 3. Ya, kejadian tersebut berlangsung pada jam istirahat di musola sekolah. Siswa sekolah dasar berduel 3 lawan 3 di musola lingkungan sekolah di sebuah SD di Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kelompok siswa itu terlibat duel 3 lawan 3. Siswa saling pukul dan tendang yang disaksikan oleh sejumlah teman-teman lainnya. Hingga akhirnya siswa membubarkan diri. Ada salah satu siswa yang terpancing emosi mencoba mengejar namun berhasil dilerai oleh teman lainnya. Saat dikonfirmasi, pihak sekolah membenarkan bahwa siswa dalam video tersebut merupakan anak didiknya. Diketahui siswa tersebut adalah siswa kelas 6 dan siswa kelas 5. Kejadian terjadi saat jam istirahat dalam kegiatan pramuka dan lokasinya di dalam musola.
Namun pihak sekolah belum bisa memberikan keterangan secara pasti apakah kejadian tersebut benar atau hanya main-main saja. Pihak sekolah masih menyelidiki kasus viralnya video tersebut. Karena informasinya masih simpang siur dan sekarang saya jam 9 akan mengadakan rapat dengan siswa, orang tua dan guru yang bersangkutan. Dan juga saya ada telepon dari distrik juga mau ikut dalam rapat untuk mengklarifikasi apakah itu benar atau hanya main-main saja. Pihak sekolah juga meminta maaf atas kegaduhan yang disebabkan oleh siswanya yang menjadi viral. Selain itu, agar hal serupa tidak terulang kembali, pihak sekolah akan meningkatkan pengawasan kepada para siswanya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Kerangka manusia ditemukan di pinggir jalan tol dekat stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten. Ya, penemuan kerangka itu viral setelah diunggah warganet di media sosial. Heboh tulang belulang manusia ditemukan warga di pinggir tol Serpong, Bintaro. Kerangka ditemukan seorang petugas kebersihan yang sedang bekerja di jalan inspeksi ke stasiun Rawabuntu. Usai menerima laporan warga, polisi menggelar olah TKP dan mengidentifikasi kerangka tersebut. Lokasi penemuan kerangka memang sepi dan jarang dilewati pengguna jalan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penemuan kerangka ini. Petugas menghimbau warga yang kehilangan keluarganya untuk menghubungi polisi. Tim News melaporkan. Pemirsa, tradisi panjang mulut merayakan Maulid Nabi di Serang, Banten berlangsung ricuh. Anak-anak hingga dewasa terjepit demi mendapatkan sembako panjang mulut. Ratusan warga berdesakan saat pembagian sembako dalam acara panjang Maulud di Kota Serang, Banten. Di antara warga terdapat sejumlah ibu yang membawa bayi mereka. Kericuan dipicu akibat banyaknya warga yang tak sabar dan khawatir tidak kebagian sembako. Selain warga setempat, banyak pula warga dari kampung lain yang ikut berebut. Tahun ini sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan kepada warga. Perayaan akhir Maulid Nabi atau disebut Panjang Maulid dilakukan pada hitungan akhir penanggalan Jawa. Selain pembagian sembako, tradisi Panjang Maulid juga dimeriahkan dengan acara merias telur, mobil hingga becak. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad pria tanpa identitas ditemukan bersimbah darah di pematang sawah wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Diduga jasad merupakan korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka di kepala. Warga desa Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan penemuan jasad laki-laki di pematang sawah dalam kondisi bersimbah darah. Warga pun segera melapor ke Polsek Klampok, Banjarnegara. Hasil olah TKP diduga kuat jasad merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka hantaman benda tumpul di kepala serta luka senjata tajam di wajah dan leher. Tidak ditemukan identitas korban, namun usia diperkirakan 30 hingga 40 tahun. Di lokasi juga ditemukan sepeda motor yang diduga milik korban. Kondisi korban terlentang, sudah dalam kondisi tidak bernyawa, kemudian dari arah kepala bagian belakang banyak darah. Dan ketika ditemukan, kondisi korban menggunakan celana pendek dan menggunakan kaos. Kini jasad telah dievakuasi ke rumah sakit untuk autopsi, sementara petugas kepolisian masih mendalami dan menyelidiki kasus ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa sekolah menengah pertama di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas diduga usai dihukum guru. Sepulang sekolah, korban terjatuh setelah guru memberi hukuman skuad jam sebanyak 100 kali. Rindu Saputra, siswa kelas 9 SMP di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, meninggal dunia diduga akibat hukuman yang diberikan guru mata pelajaran agama di sekolahnya. Peristiwa bermula saat korban tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga sang guru memberikan hukuman skuad jam sebanyak 100 kali. Sepulang sekolah, korban langsung jatuh sakit dan menceritakan hukuman yang dijalaninya kepada sang ibu. Korban pun dibawa berobat ke klinik, namun kondisinya terus memburuk dan dirujuk ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Waktu masih sakit, dia bilang, "Mak,
kakiku sakit sekali. Penjarakanlah gurunya itu, Mak. Biar jangan dia biasa begitu. Keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus dan berharap guru yang menghukum anaknya diproses. Sementara pihak sekolah belum dapat dikonfirmasi soal kejadian tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga menanduk keranda melewati persawahan di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, selain itu hal yang memprihatinkan dalam video beredar diketahui keranda yang digunakan sewa dari desa tetangga. Dalam video amatir, warga nampak kesulitan membawa jenazah hingga tak jarang mereka terpaksa menceburkan diri ke dalam sawah. Secara bergantian, mereka menggotong keranda jenazah setelah melewati saluran irigasi dan rel kereta api. Kondisi ini tentu membahayakan warga yang mengantar jenazah, namun mereka tidak mempunyai pilihan lain, karena medan ini merupakan akses terdekat menuju pemakaman. Ironisnya, warga Dusun Karangkinasih, Desa Pasir Kulon ini juga masih menggunakan keranda sewaan dari dusun tetangga. Sejumlah wartawan dan anggota Sat Narkoba Polresta Banyumas menyumbangkan keranda dan tempat pensucian jenazah. Kita buatkan keranda ini dan alhamdulillah hari ini sudah jadi dan terwujud. Ada komunikasi dan ikut membantu juga menyumbang. Meminjam ke desa sebelah, desa Pasir Wetan, dan lewat jalannya itu harus melewati sawah. Walaupun sawah itu dalam kondisi ada tanamannya, tetap harus kami lewati karena itu adalah jalan satu-satunya jalan yang terdekat. Rencananya, akses jalan menuju pemakaman akan dibangun dengan alokasi dana sumbangan warga desa. Warga berharap pembangunan segera terrealisasi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 warga diserang babi hutan yang mengamuk di daerah Sungai Geringging, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, 1 korban alami luka berat pada tangan, langsung dilarikan ke rumah sakit. Rizal, seorang warga Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu siang menjadi korban babi hutan yang mengamuk. Jatuh bangun beberapa kali diseruduk babi tersebut yang terus menyerang korban. Tak sedikit warga yang berusaha membantu Rizal dari serangan babi. Akibat insiden ini, korban terpaksa dilarikan ke RSUD Pariaman karena alami luka serius pada kaki, tangan, dan beberapa jarinya patah. Sebelumnya, babi hutan tersebut juga masuk pasar Sungai Geringging dan menyerang Murniati yang mengalami luka ringan dan sempat mendapat perawatan medis namun sudah diperbolehkan pulang. Babi masuk ke dalam rumah, kemudian babi itu keluar lagi. Bapak ini sudah ada di luar. Jadi itulah kena bapak ini diserang oleh babi hutan tadi itu hingga luka-luka berat. Kondisi saat ini akan dilakukan operasi, Pak. Operasi karena tangannya patah. Dari keterangan warga, diduga babi menyerang warga usai terkena tembakan warga yang tengah berburu tak jauh dari lokasi kejadian. Babi tersebut akhirnya mati, sementara korban yang terluka berat akan dioperasi malam ini. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, seekor buaya muara raksasa dengan bobot lebih dari 400 kg dievakuasi petugas dari kebun sawit warga di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena buaya memberikan perlawanan. Tim gabungan dari Resor BKSDA Mukomuko, Pos Air Hitam, bersama anggota Polsek dan Koramil setempat berupaya mengevakuasi seekor buaya muara yang bersarang di perkebunan sawit warga di Desa Teramang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Buaya yang diperkirakan sepanjang 4,5 meter dan berbobot lebih dari 400 kg ini meresahkan warga yang hendak beraktivitas di kebun. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena buaya memberikan perlawanan saat akan dijerat menggunakan tali. Setelah setengah jam, buaya akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi. Buaya raksasa tersebut selanjutnya dibawa ke kantor BKSDA Bengkulu untuk observasi dan selanjutnya dilepas liarkan kembali. Warga pun diimbau selalu waspada karena diperkirakan masih banyak buaya muara di sekitar anak sungai wilayah tersebut. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri sepeda motor babak belur dikeroyok warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku kepergok saat bawa kabur motor yang terparkir di pinggir jalan.
Seorang pelaku pencurian sepeda motor tak berdaya usai jadi bulan-bulanan warga di Desa Mulia Dadi Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku TR, 39 tahun, ditangkap saat kabur membawa sepeda motor warga yang diparkir di pinggir jalan. Pelaku yang beraksi seorang diri hanya bisa pasrah saat digiring warga dari area persawahan menuju jalan raya. Kejadian berawal saat pelaku mencuri sepeda motor milik warga yang diparkir di pinggir jalan untuk mengecek air di sawahnya. Namun saat hendak pulang, korban tidak menemukan sepeda motornya. Korban dibantu warga melakukan pencarian dan menemukan sepeda motornya di bawah pelaku. Pelaku pun langsung ditangkap dan diamuk warga. Kemudian diketahui oleh warga kedapatan membawa motor hasil curian, sehingga warga tidak bisa meluapkan emosinya sehingga melakukan kekerasan sehingga mengalami korban di bagian. Kini polisi telah mengamankan pelaku beserta barang bukti sepeda motor korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir dump truck ditemukan tergeletak dengan bersimbah darah dengan luka di bagian perut akibat sabetan benda tajam di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, kejadian ini membuat pengguna jalan kaget. Seorang sopir dump truck terkapar di tepi Jalan Raya Bangil, Rejoso, di Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban bernama Moh Samsul berusia 47 tahun, warga Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, mengalami luka bacok di perut hingga usus keluar. Kejadian ini membuat pengguna jalan kaget. Warga segera membawa korban ke RSUD Bangil untuk mendapat perawatan medis. Polisi yang datang langsung melakukan olah kejadian perkara. Berdasarkan keterangan saksi, saat itu sopir truk baru saja perjalanan pulang mengangkut pasir dari arah Surabaya Probolinggo. Setiba di lokasi, ia turun dari kendaraannya hendak buang air kecil di tepi jalan raya. Entah apa motifnya, tiba-tiba datang seorang tak dikenal yang langsung membacok korban dengan senjata tajam. Pelaku pun kabur dengan mengendarai motor metik ke arah timur jalan raya. Kondisinya yang diketahui adalah korban saat kencing dipacok oleh tersangka. Dan saat ini korban dirawat di rumah sakit RSUD Bangil. Lanjut, tersangka masih dalam penyelidikan dan pengejaran oleh tim. Polisi mengaku sudah mengantongi identitas pelaku. Saat ini pelaku tengah dalam buruan polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan produk kosmetik ilegal senilai 11,4 miliar rupiah ditemukan oleh Satgas BPOM. Beberapa produk kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kementerian Perdagangan, BPOM, dan instansi terkait melakukan penindakan terhadap impor kosmetik ilegal. Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang dibentuk untuk mengawasi tata niaga impor mengamankan 415.000 produk kosmetik ilegal senilai 11,4 miliar rupiah. Penindakan kosmetik ilegal ini sudah dilakukan sejak bulan Juni hingga September 2024. Satgas itu tidak menyelesaikan soal. Kalau semua bisa selesai ada Satgas, ngapain kamu repot bikin Satgas saja? Ya, Satgas ini shock terapi saja. Ya, yang paling penting itu nanti kan diselesaikan secara komprehensif. Pelabuhannya nggak cukup kalau cuma Priok dan Tanjung Perak, nggak cukup. Kalau Bea Cukai memeriksa satu-satu bisa setahun itu barang nggak kuat. Total 950 item kosmetik ilegal yang ditemukan dari seluruh wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Zulkifli Hasan mengatakan produk kosmetik ilegal sangat merugikan negara dari sisi pajak. Selain itu, peredaran di pasaran bisa membunuh industri kosmetik dalam negeri. Beberapa hasil temuan kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan sesuai peraturan. Diketahui, selama 4 hingga 5 bulan terakhir, banyaknya keluhan dari pelaku usaha bidang kecantikan terkait serbuan produk yang tanpa izin BPOM.
sehingga Satgas melakukan penindakan atas produk kosmetik ilegal. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andi Setiawan melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang 400 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Ya, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi terpidana Surya Darmadi dalam usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Indragiri, Hulu Riau. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengungkap penyitaan uang senilai 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Uang tersebut disita karena diduga tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Kasus korupsi dengan tersangka korporasi Duta Palma Group merupakan pengembangan kasus korupsi terkait perizinan perkebunan sawit Surya Darmadi yang merupakan bos Duta Palma Group. Sebelumnya Kejagung mulai mengusut kasus dugaan korupsi ini dan telah meningkatkan status penanganan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kejagung menilai terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group sebagai korporasi. Total ada 7 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Ada sebagian yang dialihkan, disamarkan, ditempatkan di PT Aset Pasifik yang juga masih satu grup dengan Duta Palma, di mana PT Aset Pasifik itu adalah holding perusahaan di bidang properti. Di antaranya adalah uang 450 miliar yang saat ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Sebelumnya Surya Darmadi didakwa merugikan negara 78 triliun rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti 41,9 triliun rupiah. Namun Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara. Di Jakarta, Wenda Nura, Iriansyah Wahyudi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menitikan air mata dengan suara bergetar saat menyampaikan pidato penutupan pada rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024. Dalam paripurna terakhir ini, DPR mengesahkan sejumlah RUU menjadi undang-undang. Akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru. Ketua DPR Puan Maharani menangis saat menyampaikan pidato terakhirnya dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025. Suara Puan tampak bergetar saat meminta maaf jika memiliki kekurangan. Ia juga mengapresiasi kerjasama anggota Dewan selama 5 tahun terakhir dan mengucapkan selamat bertugas terhadap anggota Dewan yang baru. Dalam rapat paripurna terakhir ini, DPR mengesahkan sejumlah RUU seperti RUU tentang Kabupaten Kota, RUU Pelayaran, hingga RUU tentang pengawasan obat dan makanan. Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sidang ini diikuti 217 orang anggota dan 59 anggota Dewan tercatat izin. Sidang paripurna terakhir juga membahas tugas-tugas akhir anggota DPR periode saat ini hingga tugas-tugas berlanjut untuk DPR periode selanjutnya. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 undang-undang, terdiri dari 48 RUU dari Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sederet nama selebriti tanah air akan mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebagian dari para selebriti tersebut mengaku akan tetap aktif dalam dunia hiburan meskipun telah menjabat sebagai wakil rakyat. Sejumlah musisi, aktor, hingga komedian tanah air lolos melinggang ke Senayan. Nama tokoh publik seperti Once Mekel, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, Ahmad Dhani, Denny Cagur, Komeng, Uya Kuya hingga Verrel Bramasta akan menduduki kursi wakil rakyat periode 2024-2029. Saat ditemui usai penutupan pemantapan nilai kebangsaan di Lemhanas RI, mereka menyatakan siap untuk bertugas menjadi anggota legislatif dan siap ditempatkan di komisi manapun. Gitu ya. Kalau berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, sepertinya yang berhubungan langsung yaitu Komisi 10 yang membawahi bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga gitu, mengingat basic pendidikan saya juga keguruan, sarjana pendidikan, terus pengalaman saya di entertain juga sangat berhubungan dengan bidang kebudayaan. Ada beberapa agenda syuting yang sudah di hold, bahkan sudah selesai atau bahkan sudah nggak ambil kerjaan lagi gitu. Tapi mungkin karena saya 25 tahun di entertain, akan ada kerinduan. Jadi sekali-sekali buat refreshing, it's okay kayaknya kita syuting ya. Saya sendiri sih berkeinginan untuk di Komisi 10, kalau nggak di Komisi 3 atau Komisi 1, mungkin juga Komisi 6 boleh. Latar belakang saya kan dari dunia seni, dekat juga dengan aktivitas kebudayaan. Juga saya kenal banyak tokoh-tokoh atau teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan. Mungkin mereka bisa memberikan masukan ya. Kebetulan kami pernah di eksekutif ya, dan pernah bermitra dengan seluruh sektor ya, pembangunan daerah. Jadi ya di mana saja lah, di mana saja. Kami siap mau di Komisi 1 sampai Komisi 11. Bismillah. Sebanyak 580 anggota DPR RI terpilih hasil pemilu 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan untuk memulai tugas anggota DPR RI periode 5 tahun ke depan. Mereka berasal dari 8 partai politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4%. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejelang pelantikan sejumlah calon anggota DPR RI dan DPD terpilih periode 2024-2029 menghadiri acara Ramah Tamah bersama dengan KPU di Jakarta pada Senin malam. Calon anggota DPR terpilih dari kalangan selebritis juga turut menyemarakan acara. Jelang pelantikan anggota DPR RI dan DPD terpilih, hasil pemilu legislatif 2024 menghadiri acara Ramah Tamah bersama KPU RI di Hotel Shangri-La Jakarta. Sejumlah artis seperti Uya Kuya dan Denny Cagur terlihat antusias mengikuti acara. Mereka merupakan bagian dari 580 anggota Dewan hasil Pileg 2024 yang ditetapkan dalam keputusan KPU nomor 1205 tahun 2024. Artis Uya Kuya berharap dapat masuk ke Komisi 1 yang fokus di bidang komunikasi dan informatika atau Komisi 3 yang berfokus di bidang hukum. Ya, kalau saya masih antara 1, 3 atau 9. 1 ada Kementerian Luar Negeri, Kominfo KPI itu sesuai, kalau luar negeri dapil saya luar negeri. Kominfo KPI kan memang background kita juga selama ini di dunia entertainment. Terus kalau 3 itu hukum, karena banyak podcast saya kasus-kasusnya hukum. Kalau 9 tuh ketenaga kerjaan sama kesehatan. Kalau ketenaga kerjaan kan 4 tahun terakhir ini saya aktif di khususnya pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemirsa, pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 siap dilaksanakan pada Senin pagi ini. Berbagai persiapan dan pengamanan serta gladi resik telah dilakukan. Dan berikut laporan Indra Setiabudi dari Komplek DPR MPR RI Jakarta. Ya pemirsa, pada hari ini DPR melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya rapat paripurna terakhir pada hari ini periode 2019 hingga periode 2024, yang mana dari hasil rapat paripurna ini menghasilkan sejumlah kebijakan. Salah satunya Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengesahkan 79 RUU Kabupaten Kota menjadi undang-undang dan 5 RUU menjadi undang-undang terkait kerjasama pertahanan dengan negara asing.
di mana DPR juga melakukan kegiatan gladi resik terkait persiapan jelang pelantikan anggota DPR maupun MPR DPD RI dinyatakan sudah siap sebesar 95%, yang mana pada hari ini sudah rampung ataupun diselesaikan sebanyak 100%. Dan sejauh ini dapat kami informasikan juga bahwasanya nantinya pengamanan ini Polda Metro Jaya akan melibatkan sebanyak 5.614 personil gabungan dari Polda Metro Jaya sendiri, TNI, Pemda, guna untuk kelancaran ataupun keamanan dari proses pelantikan yang terjadi pada 1 Oktober 2024. Dan dapat kami informasikan juga terkait pelantikan ini dimulai sejak pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya sebanyak 580 anggota DPR RI akan dilantik, dan kami dapat informasikan juga nantinya para anggota yang dilantik ini akan disambut dengan marching band, dan juga di sini juga dekorasi juga sudah terpasang di area gedung DPR Senayan ini yang bertemakan dengan merah putih. Dan dapat kami informasikan juga terkait pelantikan esok hari akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa 1 Oktober 2024 pagi ini di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Masyarakat pun berharap perwakilan rakyat ini dapat merealisasikan janji-janjinya demi kepentingan masyarakat Indonesia. Dan berikut harapan masyarakat terhadap para anggota DPR. Harapannya yang ke depan supaya untuk anggota-anggota DPR kita jauh lebih jujur lagi, lebih semangat kerjanya lagi, terus juga lebih banyak mendengarkan rakyat, itu sih. Ya kalau bisa dari kesejahteraan masyarakat segala macam itu lebih diperhatikan lagi, ditingkatkan lagi. Oke. Semuanya baik dari pendidikan, dari kesehatan, semuanya di Indonesia biar maju Indonesia, biar berkembang Indonesia gitu. Saya berharap juga DPR dan juga dalam rangka pemilihan gubernur juga ya, biar dapat mendapat pimpinan yang lebih bijak lagi. Ya, saya juga ya semoga kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi, karena yang mereka itu memilih adalah rakyat. Jadi suara rakyat memang harus lebih diperhatikan. Dan juga kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, jelang pelaksanaan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat melakukan gladi resik Senin pagi. Jupiter Aerobatic Team pun melakukan latihan dengan formasi membentuk simbol cinta. Menjelang Dirgahayu TNI yang ke-79 yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2024, seluruh peserta upacara yang terdiri dari TNI Darat, Udara, dan Laut menggelar gladi resik untuk mematangkan persiapan. Seluruh rangkaian acara dilakukan seperti defile pasukan, atraksi drones, demo bela diri, terjun payung hingga atraksi menggunakan pesawat. Salah satu tim yang terlibat yakni Jupiter Aerobatic Team yang membuat simbol cinta. Formasi ini memiliki makna cinta TNI kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-79 TNI akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Acara digelar di kediaman salah satu pengurus DMI Jakarta, kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan organisasi dan tokoh di Jakarta, salah satunya Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pengurus DMI dari berbagai wilayah di Jakarta. Ridwan Kamil juga bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi.
Di hadapan para pengurus Dewan Masjid Indonesia, Ridwan Kamil menyebut perlu adanya program yang dapat mengapresiasi para pengurus masjid seperti Marbot yang bekerja tanpa libur. Yang nanti diperjuangkan adalah program umroh haji buat Marbot, ya, pengurus masjid termasuk pengurus DMI-nya juga, ketua sekretaris bendahara yang memang Sabtu Minggu tidak libur juga. Nanti caranya bagaimana, tidak harus selalu dengan dana negara ya, karena saya bilang keumatan itu sebenarnya ada dana keumatan yang namanya zakat kan, hanya saya lihat jumlahnya yang terkelola masih belum maksimal. Padahal kalau maksimal, aspirasi-aspirasi terkait guru ngaji, Marbot itu bisa tidak harus dana APBD gitu ya. Asal pemimpinnya kreatif mengorganisasikan sumber-sumber lain, dana umat kembali ke umat lah ibaratnya begitu. Itu juga akan kita kombinasi. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mendengar keluh kesah warga Cideng, Jakarta Pusat dan berjanji membangun pagar bagi warga Cideng yang tinggal di pinggir rel kereta api. Sementara itu wakilnya Rano Karno mengunjungi tokoh Betawi keluarga almarhum Haji Mohzen dan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Calon Gubernur Jakarta dari PDIP, Pramono Anung, langsung disambut antusias warga saat tiba di permukiman warga di Cideng, Jakarta Pusat. Pramono sempat mendengarkan keluhan warga. Bahkan Pramono langsung mengecek selokan yang menjadi permasalahan warga Cideng hingga kerap terjadi banjir. Pramono juga berjanji akan membangun pagar di pinggir rel kereta api agar tidak terjadi kecelakaan. Saya yang paling utama memang keluhan warga di pinggir rel dan juga selokannya yang tidak mengalir dengan baik. Padahal yang di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan, mereka dibuatkan pagar yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Kalau dilihat biayanya sebenarnya sangat rendah sekali. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau lebih dikenal disapa Bang Dul bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zain dan warga Bukit Duri, seorang tokoh Betawi di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Rano terlihat emosional saat bertemu keluarga almarhum Muhammad Zain yang ternyata juga masih kerabat dirinya. Rano juga mengunjungi Wara Bukit Duri dan langsung disambut antusias oleh warga. Dalam kunjungan atau silaturahmi ini, Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Siapa Muhammad Zain, siapa enggak tahu. Muhammad Zain ini engkong saya. Sebetul bukan engkong langsung, tapi orang tua yang sudah saya anggap engkong. Beliau ini sangat berjasa mengarahkan kami. Kami ini adalah keluarga besar Soekarno Muhammad Nur dalam kaidah beragama. Lama saya bergaul dengan beliau. Beliau ini orang susah. Orang susah, tapi mungkin dapat hidayah dari Allah. Pasangan yang didukung PDIP ini juga berjanji akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Mereka juga akan memprioritaskan perbaikan permukiman padat dalam program mereka. Jakarta, Anggita Maura, Samsa melaporkan. Sementara calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga pelantikan PAC dan ranting Muslimat NU di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Acara ini dihadiri ribuan Muslimat NU. Kofifa Indar Parawansa menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pelantikan PAC dan ranting Muslimat NU se-Kabupaten Pasuruan di Gor 1 Desa Raci, Kecamatan Bangil, Minggu siang. Kedatangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 ini disambut antusias sekitar 1.000 anggota Muslimat NU. Meski demikian, tak ada pesan khusus yang disampaikan terkait pencalonannya menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur. Cagup yang berpasangan dengan Cawagup Emil Dardak ini mengatakan hubungan dirinya bersama Muslimat NU telah terjalin sejak 20 tahun lebih. Asalnya ia tetap dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. Kita hadir tidak pakai dalam rangka ya silaturahmi dan konsolidasi organisasi.
hari ini ada pelantikan PAC, ada pelantikan ranting. Terima kasih saya bahwa struktur muslimat di tingkat ranting, tingkat desa itu sudah hampir merata di Jawa Timur. Usai menghadiri acara pelantikan PAC dan ranting NU, Khofifah melanjutkan kegiatan mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW di salah satu pondok pesantren di wilayah Bangil. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner di dalam negeri, pemirsa. Kevin suka dengan kuliner bakso nggak nih? Aduh, aku suka banget deh kalau bakso nih. Wah, pas banget nih Kevin. Pemirsa, bagi pecinta kuliner bakso nih, mesti merapat di warung bakso Balungan yang berlokasi dekat makam Sunan Kalijaga di Demak, Jawa Tengah. Iya, benar sekali Desvita. Selain menawarkan kelezatan rasa, bakso Balungan ini ditambah dengan daging yang masih menempel di tulangnya. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Bakso Balungan Bang Yanto, demikian warga biasa menyebut warung bakso kaki lima dekat makam Sunan Kalijaga di Kelurahan Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Meski lokasinya berukuran kecil, namun banyak diburu penikmat bakso termasuk dari luar kota. Seperti namanya, bakso ini dilengkapi balungan atau tulang sapi. Meski demikian, bukan sekedar tulang, tapi daging yang menempel masih cukup tebal. Porsinya cukup besar, karena terdapat bakso ukuran jumbo berisi telur dan sejumlah bakso kecil. Bisa pula ditambah lontong agar lebih kenyang. Warung bakso ini tak pernah sepi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat bagi pengunjung. Harga yang dipatok cukup bersahabat, yakni Rp22.000 per porsi, sebanding dengan kenikmatan yang didapat. Saya sukanya sama balungannya. Kenapa emang? Kalau bakso biasa kan banyak di mana-mana, kalau balungan di sini ki khas gitu loh. Rasanya juga pas. Jadi sering kesini juga? Ya sering, kalau pas main ke Demak mesti aku mampir ke sini. Saya itu kalau nggak bagus nggak mau Pak. Jadi dari segi bahan itu kalau nggak istilahnya wahid nggak mau saya gitu. Makanya ya bakso saya itu mungkin lain dari yang lain. Buka mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam, warung bakso ini bisa menjual sedikitnya 300 hingga 350 porsi bakso Balungan. Kadang pembeli harus memesan terlebih dahulu agar tak kehabisan. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Nah, Desvita, kalau tadi soal wisata kuliner, yang satu ini nih bisa menjadi referensi wisata alam bagi pemirsa. Di Yogyakarta boleh mampir ke lokasi wisata di lereng Gunung Merapi. Iya, suasana yang asri dengan bentangan sungai kecil yang panjang menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga. Objek wisata Ledok Sambing tersembunyi di lembah Desa Sambih, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini menawarkan pemandangan indah untuk melepaskan penat. Berada di lereng Gunung Merapi, wisata Ledok Sambih menawarkan berbagai wahana bermain, seperti flying fox yang melintas di atas hamparan Kali Kuning. Ada pula area water nail gun dan paintball yang akan membuat pengunjung bisa berfantasi melakukan peperangan di alam bebas. Pengunjung juga bisa bermain bersama keluarga di aliran sungai yang dangkal dengan arus tenang. Selain itu, ada arena berkemah di pinggir sungai yang bisa dinikmati pengunjung hingga semalaman. Wisata alam ya Mas ya, kita bisa berbaur dengan alam. Kebetulan anak-anak juga senang dengan beberapa mainan-mainan yang ada di sini kayak flying fox, kayak paintball dan lain sebagainya. Murah ya, kita cuma tinggal beli aja di restonya, tidak perlu ribet, masuk tidak bayar. Jadi orang tua nggak usah merasa khawatir, misalnya harus menyediakan uang berapa, karena kita pun juga yang dijual di sini juga murah-murah dan konsepnya kita one stop experience. One stop experience itu sekali datang ke sini, makan di Jogja dapat, suasana alam Jogja dapat, desanya dapat, wisata juga dapat, dan berbagai games juga kita punya. Buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga setengah 5 sore, pengelola hanya menyediakan kotak sukarela.
Selain itu pengunjung dilarang membawa makanan di luar, namun tersedia di lokasi yang menyediakan berbagai kuliner dengan harga mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, warga dan pengendara di Jalan Raya kawasan Lampu Merah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan resah dengan aksi dua anak jalanan yang bermain hingga tidur-tiduran di jalan. Ya, selain membahayakan bagi anak jalanan, aksi anak jalanan itu juga membahayakan pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Video viral memperlihatkan dua anak jalanan yang sedang bermain di jalan raya kawasan Lampu Merah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Senin pagi. Aksi kedua anak jalanan ini membahayakan dirinya sendiri dan pengendara yang melintas. Dalam video yang berdurasi 23 detik tersebut viral di media sosial Instagram. Terlihat dua anak yang masih di bawah umur ini asyik bermain di Jalan Raya Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Salah satu pengendara mengatakan kalau dirinya resah dengan para anak jalanan yang kerap kali mengganggu para pengguna jalan. Kita Satpol PP Kota Palembang akan melakukan, segera mungkin akan melakukan tindakan atas laporan yang viral itu. Kita akan tertibkan para pengamen, pemala, pengemis, dan sejenisnya di bawah flyover, yang lampu merah dan perempatan jalan. Pihak Pol PP Kota Palembang yang mendapatkan video viral tersebut berjanji akan segera melakukan tindakan penertiban terhadap anak jalanan yang ada di Kota Palembang, khususnya di persimpangan lampu merah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, warga menandu keranda melewati persawahan di Banyumas, Jawa Tengah. Selain itu, hal yang memprihatinkan dalam video yang beredar, diketahui keranda yang digunakan sewa dari desa tetangga. Dalam video amatir, warga nampak kesulitan membawa jenazah hingga tak jarang mereka terpaksa menceburkan diri ke dalam sawah. Secara bergantian, mereka menggotong keranda jenazah setelah melewati saluran irigasi dan rel kereta api. Kondisi ini tentu membahayakan warga yang mengantar jenazah, namun mereka tidak mempunyai pilihan lain, karena medan ini merupakan akses terdekat menuju pemakaman. Ironisnya, warga Dusun Karangkinasih, Desa Pasir Kulon ini juga masih menggunakan keranda sewaan dari dusun tetangga. Sejumlah wartawan dan anggota Sat Narkoba Polresta Banyumas menyumbangkan keranda dan tempat pensucian jenazah. Kita buatkan keranda ini dan alhamdulillah hari ini sudah jadi dan terwujud. Ada komunikasi dan ikut membantu juga menyumbang. Meminjam ke desa sebelah, desa Pasir Wetan, dan lewat jalannya itu harus melewati sawah. Walaupun sawah itu dalam kondisi ada tanamannya, tetap harus kami lewati karena itu adalah jalan satu-satunya jalan yang terdekat. Rencananya, akses jalan menuju pemakaman akan dibangun dengan alokasi dana sumbangan warga desa. Warga berharap pembangunan segera terrealisasi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, kerangka manusia ditemukan di pinggir jalan tol dekat stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten. Penemuan kerangka itu viral setelah diunggah warganet di media sosial. Heboh, tulang belulang manusia ditemukan warga di pinggir tol Serpong, Bintaro. Kerangka ditemukan seorang petugas kebersihan yang sedang bekerja di jalan inspeksi ke stasiun Rawabuntu. Usai menerima laporan warga, polisi menggelar olah TKP dan mengidentifikasi kerangka tersebut. Lokasi penemuan kerangka memang sepi dan jarang dilewati pengguna jalan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penemuan kerangka ini. Petugas menghimbau warga yang kehilangan keluarganya untuk menghubungi polisi. Tim iNews melaporkan. Seorang wanita tewas mengenaskan usai terjatuh dari lantai 3 Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Muaro Bungo, Jambi. Sebelumnya, korban yang diduga mengidap penyakit gangguan jiwa itu datang ke rumah sakit untuk rawat jalan.
seorang wanita tewas bersimbah darah tergeletak di Rumah Sakit Umum H. Hanafi Muara Bungu, Jambi, usai terjatuh dari lantai 3 gedung rumah sakit tersebut. Jasad korban langsung dievakuasi petugas rumah sakit ke ruang gawat darurat. Korban berinisial RS itu datang ke Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muara Bungu untuk rawat jalan rutin. Korban diduga merupakan pasien gangguan jiwa. Dari hasil pemeriksaan visum, korban mengalami benturan di bagian kepala dan patah di bagian pergelangan tangan. Pasien itu sendiri perempuan. Dari hasil pemeriksaan luar tadi, apa masih diperoleh Pak Dokter? Yang kita peroleh mungkin benturan di kepala, lalu ada patah di pergelangan tangan kiri. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab jatuhnya korban dari lantai 3 gedung Rumah Sakit Umum Muara Bungu. Jasad korban sudah diserahkan ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman. Dari Kabupaten Bungu, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Jasad pria tanpa identitas ditemukan bersimbah darah di pematang sawah, wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Diduga jasad merupakan korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka di kepala. Mana ya ora mungkin iso mlaku mengene ya. Warga desa Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan penemuan jasad laki-laki di pematang sawah dalam kondisi bersimbah darah. Warga pun segera melapor ke Polsek Klampok, Banjarnegara. Hasil olah TKP diduga kuat jasad merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka hantaman benda tumpul di kepala serta luka senjata tajam di wajah dan leher. Tidak ditemukan identitas korban, namun usia diperkirakan 30 hingga 40 tahun. Di lokasi juga ditemukan sepeda motor yang diduga milik korban. Kondisi korban terlentang, sudah dalam kondisi tidak bernyawa, kemudian dari arah kepala bagian belakang banyak darah. Dan ketika ditemukan, kondisi korban menggunakan celana pendek dan menggunakan kaos. Kini jasad telah dievakuasi ke rumah sakit untuk autopsi, sementara petugas kepolisian masih mendalami dan menyelidiki kasus ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya warga temukan jasad bayi dililit lakban dalam kardus di aliran Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Ya pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Nah pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan. Dan saya Desvita Biwanda undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.